Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada sekali Zero Knowledge Podcast. Week 6 udah selesai. Kita udah di pertengahan Oktober, berarti bentar lagi masuk November, yang berarti playoff udah makin mendekat. Trade deadline juga mulai mendekat juga. Nah, jadi gimana nih tim jagoan lo? Nah, karena bentar lagi playoff mau mulai, ya masih 12 minggu lagi sih, tapi beritanya udah makin banyak kan. Apalagi trade yang tadi gue bilang trade deadline bentar lagi, berarti ada tim-tim yang bakalan trade. Kemarin juga ada yang udah bikin trade ya. Jadi jangan lupa klik join di samping tombol subscribe biar dapat berita NFL tercepat di Indonesia 2 hari lebih cepat dari yang kita upload biasa. Dan juga jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng sampai subscribe. Satu lagi, kita udah bisa juga super thanks. Jadi support kalian bisa support kalian mampu naikin ini ya kualitas konten kita buat NFL di Indonesia. Jadi super thanks itu ada di samping tombol share di atas subscribe sama join, klik aja. Nah, itu terserah kalian mau berapa kasih super thanks ya kita. Jadi supaya NFL makin banyak yang tonton di Indonesia, karena kita makin semangat buat bikin konten-konten NFL. Oke, balik lagi sama Oke. Ini kita langsung mulai review di week 6. Nah, ini skor-skornya. Yang pertama nih TNF. Aduh. Ini udah 3 minggu ya kita TNF match-nya. Gila, lu banyakin gak sih 2 pertandingan TNF dari minggu ini sama minggu kemarin, itu total cuma ada 1 touchdown. Lihat aja kan Richard Sherman aja sampai muak loh. Richard Sherman itu protes loh. Literally protes di bagian komentatornya dia. Di bagian komentator yang Prime itu, Amazon Prime. Kayak, ini gue gak tahu harus ngomong apa gitu. Dia udah kehabisan kata-kata mau nggambarin pertandingan TNF-nya kayak gimana. Dan dia hadir di 2 pertandingan TNF antara Broncos sama kemarin tuh Broncos lawan siapa ya? Gue lupa tuh. Broncos lawan gue nggak tahu, gue sampai lupa dah. Bodoh amat habisnya itu. Ingat gue Broncos lawan Colts. Ya, sama pertandingan hari ini, Kamis kemarin itu Commanders lawan Bears. 1 touchdown. Gak ada apa-apa. Ampun nih Commanders lawan Bears. Abis 6 jam gue buat nontonin 2 pertandingan itu. Iya, gila ya. Emang nih kalau lu butuh pertandingan yang buat menguji ini ya, menguji emosi lu, udahlah nih nonton TNF aja lah. Karena nih next week ya, ya sebenarnya bakalan lebih sloppy, cuman ya 2 tim ini ibaratnya masih nggak jelas ini, Saints sama lawan Cardinals. Jadi ya siap-siap aja lah, pertandingan aneh-aneh lagi lah. Aduh, nih Commanders kemarin ya TNF ngalahin Bears 12-7. Next, Giants lawan Ravens, menang Giants 24-20. Giants tim 5-1. 5 menang 1 kalah. Wow. Gua aja ngomong kayak gini nggak percaya loh. Lu percaya nggak lihat rekornya Giants 5-1 loh. Dan ini juga Giants rekor menangnya udah ngelebihin rekor menang musim kemarin loh. Giants kan musim kemarin 4-13 ya, 4 kali menang. Sekarang udah 5 kali menang. Gila ya. Gimana? Keren sih, Brian Double masuk langsung berubah total Giants ya. Terus Colts sama Jaguars menang. Colts 34-27. Ini match yang kita rekomenin buat nonton highlights-nya, bahkan full match juga nggak apa-apa, karena ini ya inilah NFL ya, ketemu 2 tim mediocre, tapi match-nya ternyata seru sampai detik-detik terakhir nih Colts sama Jaguars. Nah, terus Patriots sama Browns yang menang. Patriots 38-15. Rookie QB-nya ya Bailey Zapp jadi rookie QB pertama yang 2 pertandingan menang. 2 pertandingan awal menang dan bikin passer ratingnya 100+. Jadi Mac Jones sembuh, tetap pasang Mac Jones apa udah mulai percaya sama Bailey Zapp nih? The Lil Bazy. Terus Saints lawan Bengals, yang menang Bengals 32-6. Burrow sama Chase kembali ke stadion yang tempat mereka juara nasional ya, pas di kampus LSU ya pas musim 2019. Ya walaupun Saints banyak yang cedera ya, kayak Jameis Winston cedera, Michael Thomas, Chris Olave sama Jarvis Landry cedera juga, tapi masih kasih lawan buat
Bengals, dan juga kemarin baru inget ya, Saints itu kemarin mainin ini ya, Andy Dalton, mantan QB-nya Bengals. Berarti revenge game-nya Andy Dalton tapi kalah. Lawan sang mantan ya. Terus, Steelers dan Buccaneers menang. Steelers 2018. Saya aja masih bingung nih kenapa Steelers bisa menang dan Buccaneers ya. Jadi tanking emang enggak? Jadi tanking, tidak jadi Aduh, bingung ini Steelers. Padahal kalau dilihat di sebelum mereka menang nih, Steelers udah di pick nomor 3 loh. Tapi karena menang turun jadi ke-8. Duh, soalnya udah nggak apa-apa, kalah aja. Biar ambil Will Anderson Jr. dari Alabama. Will Anderson. Iya, Will Anderson Jr. biar tandem sama TJ Watt gitu loh. Nah. Gila. Next. Falcons sama 49ers yang menang. Falcons 28-14. Ini Falcons manfaatin 49ers yang banyak cedera ya. Padahal 49ers defense-nya salah satu yang terbaik di NFL. Tapi karena banyak cedera, Falcons bisa menang 28-14. Selanjutnya, Jets lawan Packers yang menang. Jets 27-10. Lagi-lagi gue tanya, lu percaya nggak ngomong Jets itu ada tim 4 menang 2 kalah? Gue awalnya prediksi mereka bakal improve dari rekor mereka musim lalu, tapi nggak sampai kayak gini juga sebenarnya. Kayak gue impressed lah sama mereka tuh, kayak terutama di defense mereka sih. Defense mereka tuh benar-benar step up banget. Iya. Gue rasa Robert Saleh tuh doing a great job untuk ngubah defense Jets yang sebelum dia datang tuh benar-benar liability banget. Sekarang udah jadi salah satu best defense di NFL. Iya. Dan mereka tuh kemarin juga draftnya oke banget. Mereka punya rookie cornerback mereka yang sekarang jadi udah kayak yang Jalen Ramsey, Sauce Gardner. Dan gue masih salty kenapa Texans tidak mengambil Sauce Gardner di pick ketiga draft kemarin. Gue masih nggak nyangka sih, harusnya itu kita bisa dapat Sauce Gardner di cornerback mereka. Oke. Nah, next. Vikings sama Dolphins menang. Vikings 24-16. Yeah. Vikings 5-1. Dolphins. Kenapa nih Dolphins ya? Tapi ya kenapa nih Dolphins? Karena ya tua cedera. Terus juga maininnya QB3 juga cedera kan. Tapi nanti kita bahas ya buat Vikings dan Dolphins. Selanjutnya Rams lawan Panthers menang. Rams 24-10 nih game pertama Panthers yang setelah kemarin pecat Matt Rule ya. Jadi ganti coach interimnya Steve Wilkes. Dan juga kemarin itu ada momen WR-nya Robbie Anderson diusir dari tim karena sempat debat sama staff pelatihnya. Dan besoknya di-trade ke Cardinals. Gimana reaksi lo? Sebenarnya Robbie Anderson sekarang udah hampir kayak non-factor juga di offense-nya Panthers. Jadi ya anggapannya udah kayak jarang dipakai juga. Dan at least Panthers bisa dapat draft picks dari tim lain buat seorang Robbie Anderson. Karena gue malah mikirnya ketika dia diusir tuh justru Panthers bakal coba rilis Robbie Anderson. Tapi ternyata mereka masih bisa nge-trade dia, dapat picks, dan ya at least Panthers dapat someone lah yang dapat something dari trade-nya Robbie Anderson. Dan untuk Cardinals sendiri kan Cardinals kemarin baru kehilangan Marquise Brown juga ya. Iya, Marquise Brown ya. Berarti langsung dapat ini ya penggantinya ya. Dapat penggantinya. At least WR kedua lah, WR 2 atau 3 kaliber. Dan mereka masih ada Rondale Moore. Dan jangan lupa dari suspension kembali lagi itu. My boy DeAndre Hopkins ya. Hopkins baby. Nah, itu. Jadi buat ini nih pertandingan selanjutnya Seahawks sama Cardinals menang. Seahawks 19-9. Menurut lu Cardinals yang udah gimana ya Cardinals ya? Rekornya kan kalau nggak salah 24 ya Cardinals. Enggak. Gue pokoknya kalau udah Cardinals mainnya jelek itu gue mau nyalain Call of Duty aja sih. Gue sekarang udah mau nyalain Call of Duty. Call of Duty ya emang nih gara-gara Call of Duty ada double XP nih. Jadi Kyler Murray mainnya hancur tau gak? Kemarin juga kan pas lagi double XP tuh. Aduh, gue padahal masang dia di fantasi. Please lah, ayo dong. Activision, Call of Duty jangan suka iseng di akhir pekan gitu loh. Tapi kan ini kan week 7 balik lagi WR satunya kan DeAndre Hopkins. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Match selanjutnya ini seharusnya jadi prime time match loh. Kenapa yang bawah jadi prime time loh ya? Ini NFL gimana sih? Ini the rematch udah tahu seru.
Malah nggak jadi prime time. Dan ternyata emang benar seru kemarin. Bills ngalahin Chiefs 24-20, berarti revenge-nya sukses ya kemarin dari ya pertandingan yang gara-gara kontroversial overtime itu. Yes. Di menit terakhir Josh Allen lempar touchdown, terus bola dipegang sama Mahomes, tapi sayangnya di-intercept. Nah, pertandingan selanjutnya di ini yang prime time, Eagles on Cowboys menang Eagles 26-17. Gila ya, Eagles 6-0 masih unbeaten loh. Oke ya, Eagles. Gila. One of the best. Terakhir ini gak usah disebut match-nya, dan ntar aja langsung aja. Ini gue udah bilangnya udah mual loh. Dan enak gue nontonnya. Monday Country. Aduh. Let's hide sekarang, let's hide bukan let's ride, let's hide, oke. Oke, pertandingan pertama ini ya, ini nih yang kemarin ini ya. Tipis ke end zone. Bears lawan Commanders. Aduh, lu nonton gimana nih? Reaksi lo gimana menurut lo nih match kemarin? Gue nonton dah 3 jam gue terbuang sia-sia. Aduh, lo gimana? Gue yakin deh kalau coachnya dari Commanders dan coachnya dari Bears ini mereka senang banget main filosofi main American football di tahun 1960-an. Like literally mereka tuh play call-nya jadul semua itu. Run pass itu anjir. Gue sampai mau garuk-garuk kepala sendiri, udah mana passingnya jelek semua lagi. Dari mana ada Carson Wentz cuma kurang dari 100 passing yards, Justin Fields di bawah hampir di bawah 50% completion-nya. Gue udah capek, gue harus istirahat nonton TNF karena gue udah males ngeliatnya, apalagi kalau misalkan ada kayak Bears, Commanders, Broncos yang main yang ada di prime time, gue udah skip deh sekarang. Gue udah tahu nih endingnya udah nggak bagus. Commanders gimana, Commanders? The only positif yang mereka bisa ambil di sini adalah running back mereka, Brian Robinson, akhirnya debut dan bikin 1 touchdown. Ya, touchdown perdananya di NFL, so congrats. Sisanya gue nggak ada sesuatu yang bisa gue ambil dari sini. Maybe the defense still really good walaupun masih belum ada Chase Young. Jadi ya gue nggak bisa bilang apa-apa lagi sih. Udah itu aja. They are literally the only garbage team di NFC East sekarang. Nah tapi ada berita buruknya kan, Carson Wentz cedera jari ya, 4-6 minggu. Menurut lu Commanders bakalan mainin Heineke atau rookie-nya nih Sam Howell? Sam Howell, gue lupa dia di round berapa ya diambilnya. But gue kalau jadi Ron Rivera, gue tetap akan mainin Heineke karena dia punya lebih banyak experience dan bahkan dia pernah main di playoff juga lagi. Jadi at least gue akan lebih percaya sama orang yang lebih berpengalaman dibandingkan seorang rookie untuk saat ini. Kecuali kalau Heineke mainnya jelek di tengah pertandingan, baru Sam Howell bisa masuk gantiin nanti. Oke, next. Colts lawan Jaguars yang tadi kita bilang ya. Ini rekomen banget kalian nonton highlights-nya. Matt Ryan tiba-tiba jadi ini ya, jadi Matt Ryan zaman MVP tahun 2016 ya. Kemarin berapa Matt Ryan pas attempt-nya? 58 nih? 58, gila. Ini juga Michael Pittman bikin rekor buat dia sendiri ya. Catch terbanyak dalam satu game, kalau nggak salah 13 catch ya. Terus juga rookie-nya nih Alec Pierce yang nangkep touchdown di detik-detik terakhir yang mastiin Colts menang. Gimana menurut Colts? Match kemarin. Satu yang bisa gue ambil dari pertandingan Colts dan Jaguars adalah mereka akhirnya bisa ngalahin Jaguars akhirnya setelah week 18 musim lalu yang mereka kalah di pertandingan terakhir. Dan gue ngeliatnya kayak Matt Ryan still a serviceable starter. Mungkin nggak akan sama kayak MVP Matt Ryan yang dulu, cuman at least dia akan cukup konsisten lah buat jadi game manager. Dan kemarin juga
Jaguars banyak main untuk ngehentiin running. Jadi mereka juga Colts lebih menyesuaikan juga sih dengan passing offense-nya. Jadi mereka banyak dump the pass ke Dion Jackson, yaitu sering running back mereka, karena Jonathan Taylor masih Mhm. absen, Nyheim Hines masih concussion, dan sekarang masuk ke third string running back mereka. Yang sebenarnya Dion Jackson kemarin mainnya bagus banget, cuman sayangnya kemarin cedera lagi running Mhm. back-nya, jadi mereka mainin Philip Lindsay di posisi running back. Jadi uh, mereka sekarang masih berusaha untuk ngebalikin Jonathan Taylor balik lagi ke starter sih ke tim, Hmm. karena mereka butuh banget seorang physical running back kayak Jonathan Taylor yang bisa ngelengkapin wide receiver dari mereka, yaitu Ya. Michael Pittman dan Alec Pierce. Mhm. Jadi kalau misalkan Jonathan Taylor bisa balik ke musim kemarin, kalau nggak salah mereka yang menang Offensive Player of the Year itu Jonathan Taylor atau Cooper Cup ya? Musim lalu tuh. Nama-nama? Yang menang Offensive Player of the Year musim lalu tuh Jonathan Taylor atau Cooper Ke Cup? ini dong, Cooper Cup dong. Cooper Cup ya? Cooper Cup Ya. dia. Tapi musim lalu kan Jonathan Taylor juga lah literasi Triple yards, Crown kemarin kan. Triple Crown juga. Jadi Iya. mereka butuh depth Jonathan Taylor untuk melengkapi offense mereka yang sekarang at least lebih serviceable dibandingkan beberapa pertandingan awal. Hmm. Oke. Jaguars gimana Jaguars? Nih padahal kemarin-kemarin udah di puncak ya, puncak AFC South. Kembali ke wujud asalnya. Eh, Gimana menurut lu, Jaguars? saya sudah bilang Jaguars is a fraud. Itu sebenarnya itu adalah tim yang sebenarnya di atas kertas rasanya tuh tim hancur. Yang Hmm. bagus tuh paling cuma di running back mereka, ada Iya. Travis Etienne sama ini James Robinson. Dan kemarin ground game mereka sih jalan banget waktu lawan Colts, dan mereka Hmm. dapat 2 long running touchdown dari Travis Etienne, sama running back ketiga mereka itu Jamaal Hasty. Hmm. Jadi mereka punya running game yang bagus dengan adanya 3 running back yang bisa dipakai. Mungkin gue agak menyaksikan sama passing game mereka, terutama kayaknya Doug Peterson belum terlalu percaya sama Trevor Lawrence yang kemarin cuma Mhm. 22 passing TM. Jadi gue melihatnya kayak Doug Peterson masih belum benar-benar percaya 100% sama Trevor. Dan ini ya gue rasa malah kayak nggak bagus buat Trevor, karena Trevor tuh perlu kayak dikasih confidence gitu loh biar dia Mhm. bisa berkembang lagi gitu jadi quarterback yang lebih baik. Dan gue waktu itu masih inget juga di beberapa game awal itu sebenarnya Trevor banyak dikasih passing play. Jadi kenapa dia jadi lebih sedikit sekarang ya gue belum terlalu tahu kenapa ya, karena gue nggak begitu perhatiin Jaguars, tapi harusnya Trevor harus dikasih lebih banyak kepercayaan Hmm. sih dibandingkan kemarin, dibanding di cuma Hmm. lempar 22 kali. Oke. Nah, running back gimana nih running back? Jadi Etienne apa Robinson apa kemarin siapa Michael Hasty ya jadi kemarin yang main yang bikin touchdown ya? Kayaknya Michael Hasty itu Iya, sebenarnya cuma tapi kalau kayak ini kalau buat kedepannya dia masih mainin bagi dua Etienne sama Robinson apa atau udah fokus salah satu? ini situasinya bakal kayak eh di Patriots. Kalau Hmm. misalkan kita tahu Patriots itu punya 2 running back, ada Damian Harris sama Ramondre Stevenson. Mhm. Intinya mereka tuh 50-50 carry-nya. Passesnya 50-50. Tapi kemarin Travis Etienne banyak banyak dapat snaps juga dibandingkan James Robinson. Tapi secara touches juga masih bisa dibilang imbang. But Travis Etienne udah mulai dapat banyak touches, means Mhm. that Jaguars mulai banyak leaning ke first round pick mereka tahun lalu. Itu Travis Etienne. Jadi mungkin saat ini masih 50-50, tapi Travis Etienne bakal dapat lebih banyak touches untuk beberapa pekan ke depan. Oke. Next. Vikings ngalahin Dolphins 24-16. Vikings ya bagus karena Kirk Cousins-nya
5 game main pas ada matahari. Kalau Iya, mainnya di bawah, kalau mainnya pas lagi bulan ya, hehe, maaf-maaf aja nih. Tapi langsung gerhana. iya, tapi ini dengan kondisi Packers yang, aduh, Packers yang lagi aneh banget, kayak karena ditinggalin Davante Adams, Bears, Lions. Menurut lu ini Vikings kesempatan buat menang NFC North gede nggak? eh Kalau mereka nggak bisa ngalahin Packers, nggak ada kesempatan. Hmm. Nggak akan menang. At least mereka bisa masuk wild card dengan rekor mereka sekarang ini. Tapi Dan kemarin kalau nggak salah Vikings udah ngalahin Packers ya? Udah ketemu belum sih eh Vikings sama Packers kayaknya udah deh. gue nggak begitu inget ya Vikings on Packers itu udah gitu ya. Kalau nggak salah itu kan Vikings itu kalahnya lawan Eagles kan yang dibantai kan. No no, udah pas pekan pertama. Udah kan. Nah ya, kemarin udah ngalahin Packers yang 23-7 loh. Week 1. Satu. Ya, it's a good thing lah. Sebenarnya mereka offense-nya juga salah satu one of the better one di NFL. Mhm. Mereka punya Kirk Cousins yang still pretty good, not really great tapi pretty good. Mereka punya running back Dalvin Cook, mereka punya Justin Jefferson, Mhm. Adam Thielen. Itu Dalvin juga Cook juga ini ya kemarin udah mulai bagus lagi ya Dalvin Cook. ya, Dalvin Cook juga udah mulai bagus lagi setelah sebenarnya still very good, cuman eh, ya lebih limit aja dibandingkan yang orang perkirain. Tapi dengan core ini seharusnya sih Vikings bisa at least masuk playoff, harusnya bisa ya masuk Hmm. wildcard karena in schedule mereka juga lebih memungkinkan karena lawan mereka masih harus lawan Lions, ada lawan Bears juga, terus habis itu lawan Commanders. Jadi nggak perlu khawatir juga dari Vikings. Oke. Dolphins gimana nih Dolphins? Tapi kan tua di bulan apa akhirnya bisa main lagi di week 7 ya. Yep. Cuman Dolphins eh, bakalan balik lagi ke Dolphins yang sebelum tua concussion 2 kali nggak? Pas tua ada balik lagi di week 7. Sebenarnya aslinya tuh eh mereka in offense nggak terlalu kehilangan tua, tapi akan berbeda offense-nya Dolphins kalau yang main bukan tua tapi kayak Bridgewater atau Skylar Thompson. Karena dibandingkan dua quarterback backup mereka, tua lebih berani untuk slinging the ball, berani untuk main deep. Jadi Bridgewater kemarin juga mainnya solid juga sih. Dia masuknya kan juga karena gantiin Skylar Thompson yang cedera jari. Tapi at the end akhirnya Dolphin bikin mistake lagi sih dengan 2 interception dari Bridgewater. Yang aslinya sebenarnya defense-nya Vikings tuh nggak bagus-bagus amat. Iya, benar-benar. Gue jujur juga ngeliatnya tuh defense masih termasuk bolong-bolong, apalagi kemarin. Tapi at the end mereka masih bisa bikin play, bikin 2 turnover, dan itu yang bikin beda di pertandingan kemarin. Oke. Next. Nah, NFC East sekarang jadi NFC Beast. Beast ya, NFC Beast. Ya, kemarin kemarin ya semua NFC East menang kecuali ya tim yang logo bintang ini karena ketemu Eagles ya. Tapi Eagles, menurut lu apakah di musim ini bakalan ada momen mereka akhirnya kalah terus jeblok apa tetap fly Eagles fly ya kan? Fly Eagles fly. Terus juga kemarin kan pas di match ini ya, chance-nya lagu Eagles kenceng banget. Eagles Eagles. Nah, menurut lu Eagles musim ini bakalan mengepak sayapnya atau tiba-tiba ada momen mereka jeblok gitu? Dengan tim saat ini, gue rasa ini
udah udah saatnya Philadelphia Eagles dibilang sebagai contender lagi ya. Kayak 2017, karena kalau kita bandingin antara tim Eagles di 2022 sama 2017, that's kind of similar sebenarnya. Kind of Oke. similar. Satu, mereka punya quarterback yang sempat agak diraguin di musim-musim sebelumnya. Mereka punya really good running game. Mereka punya wide receiver yang reliable juga, yang bisa dari tim lain. Offensive line mereka one of the best di NFL. Dan defense mereka improve banget dari musim lalu dan jadi difference maker mereka ketika mereka menang Super Bowl. Apakah mereka really the contender dan gue prediksi mereka jadi menang Super Bowl? Mungkin akan terlalu dini saat ini ya. Oke. Tapi tim ini sih gue rasa salah satu yang paling komplit di offense sama defense. Karena mereka punya banyak banget pemain stats, baik itu rookie ataupun veterans. Dan itulah yang bikin mereka bisa 6-0 musim ini. Oke. Cowboys. Apakah Cowboys akan Dak bakalan main dari week 7 ya? Dak main week 7. Tapi jempolnya, aduh gimana nih? Katanya sih, kata Dak pas sebelum match ini, udah coba-coba lempar, udah enak kan ya? Ya walaupun nggak se-full jempolnya masih aman ya. Tapi dengan Dak balik, Cowboys tetap bisa ngejar Giants sama Eagles nggak di NFC East? Kemungkinan masih banyak ya, karena ini masih dalam week 6. Dan at least Cooper Rush juga ya holding the team lumayan bagus. Kemarin juga total dia 4 win streak juga kan sebagai starter. Dan ya at the end dia bakal kalah juga sih kelihatan. But ya kabar baiknya Dak Prescott balik lagi dan ya bisa ada something different di offense mereka. Jadi mereka bakal lebih eksplosif karena gue melihatnya Cooper Rush it's a good quarterback tapi kayak agak limited aja sih dibandingkan Dak Prescott. Jadi ya nggak perlu terlalu khawatir karena emang mereka lawan Eagles yang sekarang tuh lagi on the roll banget, lagi on fire mereka. Jadi ya it's ya loss is a loss tapi bukan sesuatu yang harus dikhawatirin buat Cowboys. Oke. Tapi menurut lu terakhir ya buat NFC East, mungkin nggak NFC East ngirim 3 tim di playoff? Mungkin nggak? Satu kan ya Eagles ya buat menang NFC East misal. Yep. Apakah wildcard-nya 2 spot langsung diambil buat Giants dan Cowboys? Atau Giant Commanders nih ngejar? Kalau dilihat dari rekor dari tim-tim di NFC lain, saat ini itu mungkin banget bisa ngejar tim. Karena kayak kan playoff ada 7 tim, terus habis itu mereka juga ya katakanlah kalau misalkan playoff-nya kejadian sekarang ya Eagles kan dapat bye, terus habis itu Cowboys dan juga Giants bakal dapat wildcard game. Ya. Dan sisanya satu tim dari runner up 3 divisi itu aja. Dan itu dengan performa mereka sekarang sih mungkin banget ya. Karena saat ini NFC lagi mulai agak turmoil gitu. Jadi mulai ada sedikit pergeseran kekuatan antara tim yang diunggulin agak kurang stabil atau ya mereka ya saling mengalahkan aja satu sama lain. Jadi ini bisa dimanfaatin sama tim NFC East kayak Cowboys dan Giants dan juga Eagles ya untuk bisa masuk playoff dan itu sangat mungkin di NFC. Oke. Terakhir, ini gue literally tidak mau membahas game ini ya karena satu. iya sih. Ini aja deh, kita bahas endingnya deh. gue nontonnya muntah gua. Kenapa sih Broncos? Aduh.
Aduh. Makanya gue kira tuh Chargers kan bakalan ini ya, nyerangnya bakalan ini ya geber ya, walaupun Keenan Allen cedera dan OL-nya juga banyak yang cedera kan. Tapi ya karena Broncos mainnya gitu jadi ikut-ikutan sloppy. Ini Cuman Broncos kayaknya sistem mereka untuk menang adalah menarik tim lain itu main jelek juga kayaknya. iya, makanya. Tapi dari endingnya deh yang sampai overtime, ini kan kita nggak usah bahas match ya karena ada pusing liatnya. Ini kalau gua kasih tahu ya, Dustin Hopkins kickernya itu sebenarnya udah lagi cedera loh, tapi dipaksa tendang dan masuk. Gila ya. Dah, karena di match ini juga gak ada yang bisa dibahas juga karena aneh, enak nontonnya. Chargers, menurut lu bisa ini nggak bisa ngejar Chiefs gak? Karena nih gua AFC West udah nggak ada lagi sih, nggak ada bloodbath-nya sih, gara-gara Broncos aneh, terus juga Raiders Raiders. dan kayaknya sih musim ini juga tetap two-way race ya antara Chiefs sama Chargers ya. Menurut tuh Chargers bisa ngejar Chiefs nggak? Dengan kalau misalkan performanya kayak kemarin, absolutely not. Chiefs bakal clear lah jadi juara divisi lagi. Karena kemarin it's a really bad overall performance juga buat mereka. Gue ngeliatnya kayak Herbert tuh masih belum sembuh benar. Gue juga ngeliat mereka kehilangan seorang Keenan Allen banget dan mereka nggak bisa ngambil cuma Mike Williams doang. Dan defense mereka tuh benar-benar banyak kehilangan pemain dan mereka banyak banget bikin penalties juga sih. Ya walaupun nggak sebanyak tim lawannya mereka tuh juga selama week 6 mereka punya penalties paling banyak yaitu Denver Broncos. Aduh, iya kemarin penalti banyak banget ya. Ya Broncos sama Chargers sih ya, emang dua-duanya. Aduh. Penalti fest ya, bukan TD fest ya. Ya, seperti itulah. Dan ini baru 6 pertandingan tapi Nathaniel Hackett udah mulai kena serangan media loh. Itu udah mulai dipertanyakan. Dia pantas jadi head coach atau enggak. Which is actually justifiable ya. Kayak sebenarnya mereka nggak terlalu salah juga karena ya dalam 6 pertandingan terakhir ini offense-nya Broncos itu benar-benar non-existent, nggak ada gitu. Mereka, gue jujur mau ngeros mereka lebih jauh tapi my team kalah sama mereka. Jadi gue nggak mau terlalu banyak inilah karena intinya gue kayak kayak senjata makan tuan gitu. Tapi selama 6 pekan gue nggak ngelihat hype apa-apa dari Broncos sih. Bahkan sampai Russell Wilson pun juga udah nggak yakin sama timnya, nggak yakin sama diri sendiri, dan di press conference dia udah nggak ngomong Broncos country let's ride. Iya, udah nggak ngomong lagi ada. Ya, thank you. Udah, oke. Udah. Dan it's a bad thing actually. Gue biasanya bukan tipe orang yang suka ngelebih-lebihin reaksi ketika di media, tapi kayak ngelihat bahasa tubuhnya Russell Wilson udah mulai lemes gitu, gue udah mulai yakin kalau Broncos season hampir selesai di pekan ini. Karena bukan cuma win-loss recordnya, tapi gaya mereka bermain tuh kayak nggak jelas gitu. Iya, bener. Play callingnya nggak jelas, Russell Wilson yang ya walaupun yang pas di play terakhir udah ada lagi-lagi ya depan mata dia open tapi masih nyari-nyari QB yang jauh atau enggak nyusahin OL-nya udah dijaga enak-enak lari kiri kanan. Aduh. Berarti bukan salah OL-nya Seahawks ya kalau misalkan di grade-nya mereka tuh sering sack ternyata. Dan gue juga ya kan dulu sempet yang pas zaman Russ di Seahawks pada bilang kan OL Seahawks-nya hancur. Sekarang OL Seahawks bagus. Ya kan? Berarti Gino bagus. Running back-nya ya walaupun Penny cedera tapi Kenneth Walker main bagus. Jadi salah siapa? Itu. Jadi
Bayangin, udah bayar seorang Russell Wilson 245 juta, 240 juta, gue lupa. Dan korbanin draft pick dan pemain loh ke Seahawks. Mainnya kayak gini. Bahkan Drew Lock pun masih nyekor touchdown loh kalau misalkan. Gitu. Iya. Kan ada postingannya ya kalau nggak salah nih. Gue sempet liat nih postingannya ya di mana nih? Oh, di CBS Sport kalau nggak salah ya. Gue lihat ini postingannya mana nih ntar? Postingan di tunggu. Ada nih rekornya. Nah, jadi dalam 6 game, aduh hilang lagi postingannya. Sorry. Oke. Dalam 6 game itu Russell Wilson rekornya kan 24. Masih lebih jelek daripada mau tahu siapa? Trevor Siemian. Trevor Siemian 5-1. Trevor Siemian lah. Dan masih jelek daripada Drew Lock 42. Bahkan seingat gue tim Thibaut aja rekornya lebih bagus dibandingkan ini. Tim Thibaut dalam 6 game awal 3-3. Dan bahkan ya, Lord Brock Osweiler 6 game awal di Broncos rekornya 42. Aduh. Literally semua quarterback selain Peyton Manning itu jadi lebih bagus dibandingkan Russell Wilson rekornya. Iya. Apa enggak nyesel itu Broncos nge-trade Drew Lock lepasin Drew Lock ke Seahawks. Sekarang rasanya kayak gini. Yang di-trade tuh Drew Lock, Noah Fant sama Shelby Harris. 3 pemain dan 2 first round picks. Dan ngasih 240 juta. Luar biasa. Mantep emang. Ya good luck lah buat Broncos kalau mau stay ini mau tetap di let's ride, dan sekarang yang ini ya gue bilang R-nya ganti jadi H jadi let's hide. Iya, sekarang ganti namanya jadi Denver Boncos ya. Iya. Aduh Boncos ya, bukan Broncos. R-nya dilangin Boncos. Oke. Jadi itu review di week 6. Ini sekarang peringkat sementara di week 6. Kita bacain dari NFC dulu ya, karena dari mana AFC dulu. NFC North, Vikings 5-1, Packers 3-3, Bears 2-4, Lions 1-4. NFC East, Eagles masih unbeaten 6-0, Giants 5-1, Cowboys 4-2, dan Commanders 2-4. NFC South, Buccaneers 3-3, Falcons juga sama 3-3, Saints 2-4, Panthers 1-5. Nih, sementara nih Panthers megang first overall pick nih. Apakah ambil QB kemudian first overall pick karena ada CJ Stroud dan Bryce Young? Nah, NFC West, 49ers 3-3, Rams 3-3, Seahawks 3-3, Cardinals 2-4. Ini kayak ini NFC East udah mulai pindahnya ke ini ya, ke kayaknya antara NFC South sama NFC West ya. Gak ada yang winning record ini. Sama kayak di AFC North juga nih. AFC North gak ada yang winning record. Pertama Ravens 3-3, Bengals 3-3, Browns 2-4, Steelers 2-4. Luar biasa. Aduh. AFC East, Bills 5-1, Jets 4-2. Gila, Jets 4-2. Nih, lihat nih. Segaris nih, Jets sama Giants cuman beda 1 win. Lihat nih. The heck. Ya emang udah tangan Tuhan kayaknya. Iya. Ini New York nih mojonya di baseball lagi playoff ya masalah ya? Yankees ya? Lagi playoff ya. Nah, yang satu lagi kan yang Mets-nya ya ya kan Mets. Udah 100 menang. Nih tiket ya. Udah 100 menang. Nah, sekarang mojonya intinya tim New York itu selalu identik dengan sebuah tertawaan atau jokes. Iya. Jadi ini kayak ini mojonya dari baseball udah nular ke football ya. Semoga ya football beneran bagus toh. Ya asal kalau misalnya masuk playoff jangan hancur juga ya kayak Mets ya. Terus Dolphins 3-3, Patriots 3-3, AFC South Titans 3-2, Colts 3-2-1, Jaguars 2-4 sama Texans 1-3-1. Sama terakhir AFC West, Chiefs 4-2, Chargers 4-2, Broncos 2-4 sama Raiders terakhir 1-4. Nah, itu jadi review di week 6. Thank you Oka udah join, thank you udah nonton dan juga dengerin. Jangan lupa subscribe ke channel subscribe biar nggak ketinggalan sama berita NFL di Indonesia, like, comment, share video ini, dan jangan lupa klik join
biar dapat akses lebih cepat 2 hari. Nah, cuman 10.000 aja per bulan. Dan juga jangan lupa super thanks-nya biar support kita tetap bikin konten NFL berkualitas di Indonesia. Jadi thank you udah nonton. See you di week 7 review minggu depannya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.